Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global prioritas negara ke-15 yaitu reformasi birokrasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Zenu Eva Velnu Arliel Kausar, 2. Afan, 3. Agus Nugroho, 4. Fadil Himawan, 5. Fani Nur Taufikul Hakim. Agar lebih sistematis, presentasi ini akan kami bagi menjadi beberapa poin utama, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif penyelesaian, serta kesimpulan. Kemudian akan saya mulai dari latar belakang. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara cepat, transparan, dan efektif. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas nasional untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan profesional. Baik, untuk selanjutnya adalah membahas tentang identifikasi masalah dari isu global reformasi birokrasi di Indonesia. Perkembangan isu global seperti digitalisasi dan transparansi menuntut birokrasi Indonesia agar menjadi lebih efektif dan modern. Dunia sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Negara lain sudah menggunakan AI dan juga big data untuk melayani masyarakat. Jika birokrasi Indonesia masih lambat dan juga manual, kita akan tertinggal dan kehilangan daya saing global. Dan juga masyarakat di era ini memiliki akses informasi yang sangat luar biasa. Mereka menuntut untuk menguasai proses, biaya, dan waktu pelayanan. Birokrasi yang tertutup dan juga berbelit-belit sudah tidak bisa diterima lagi. Namun, reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dari hal tersebut bisa diidentifikasi masalah. Yang pertama adalah kurangnya transparansi, kemudian yang kedua kurangnya pemanfaatan teknologi, dan juga yang ketiga regulasi administrasi yang rumit. Jika masalah itu dibiarkan, maka akan menjadi dampak yang buruk, seperti kualitas pelayanan publik rendah, tata kelola pemerintahan yang buruk, menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah real. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus kita hadapi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis masalah yang telah kami rangkum. Yang pertama yaitu kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam birokrasi masih menjadi permasalahan dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterbukaan informasi publik, lemahnya pengawasan internal, serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Di era globalisasi, masyarakat semakin menuntut pemerintah yang terbuka, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Namun, rendahnya transparansi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, yaitu rendahnya pemanfaat teknologi digital. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi menyebabkan pelayanan publik belum berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa instansi pemerintah masih menggunakan sistem manual dan belum menerapkan pelayanan digital yang menyeluruh. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kemampuan digital aparatur, serta belum terintegrasinya sistem digital antar instansi. Padahal perkembangan teknologi global menuntut pemerintah untuk menerapkan sistem e-government yang modern dan terintegrasi.
Akibatnya, proses administrasi menjadi lambat, pelayanan publik kurang maksimal, dan birokrasi sulit bersaing di era digital. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan regulasi dan sistem administrasi yang kompleks. Regulasi dan sistem administrasi yang kompleks masih menjadi hambatan dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Banyaknya aturan yang tumpang tindih, prosedur administrasi yang panjang, serta sistem pelayanan yang belum sederhana menyebabkan proses pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, koordinasi antar instansi yang belum optimal membuat proses administrasi sering mengalami hambatan. Dalam era persaingan global, birokrasi yang rumit dapat menurunkan daya saing nasional dan menghambat investasi. Saya akan menjelaskan tentang tabel pemecahan alternatif solusi reformasi birokrasi di Indonesia. Saya akan langsung saja kepada hasil yang diharapkan. Di masalah kurangnya transparansi, hasil yang diharapkan adalah informasi publik mudah diakses dan terbuka untuk masyarakat. Pengawasan lebih kuat dan penyalahgunaan wewenang berkurang. Lalu ada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sekarang lanjut ke rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Yang hasil diharapkan adalah proses pelayanan jadi lebih cepat dan efisien. Lalu data antar instansi terintegrasi dengan baik. Lalu meningkatnya kemampuan digital ASN. Pelayanan publik dapat diakses secara online. Lalu birokrasi lebih adaptif di era digital. Lalu ada permasalahan yang ketiga adalah regulasi dan sistem administrasi yang kompleks. Hasil yang diharapkan adalah proses pelayanan publik lebih cepat dan sederhana, berkurangnya aturan tumpang tindih, lalu ada biaya administrasi yang lebih efisien, dan koordinasi antar instansi lebih efektif. Lalu ada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan materi yang telah kami diskusikan. Reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan utama, yaitu kurangnya transparansi, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta regulasi dan sistem administrasi yang masih kompleks. Permasalahan tersebut menyebabkan pelayanan publik belum berjalan secara optimal, efektif, dan efisien. Di tengah perkembangan isu global dan transformasi digital, pemerintah dituntut untuk menciptakan birokrasi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan keterbukaan informasi, penguatan sistem digital, dan penyederhanaan regulasi. Dengan terlaksananya reformasi birokrasi yang baik, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.